Kisah dimulai dengan sosok seorang ayah bernama Keller Dover yang tengah mengajarkan putranya cara berburu rusa. Bagi Dover, kemampuan untuk bertahan hidup adalah pelajaran penting yang harus dimiliki anak-anaknya, apapun kondisi yang dihadapinya nanti. Singkat cerita, hari itu keluarga Dover bersiap untuk merayakan Thanksgiving bersama tetangga mereka Franklin dan istrinya Nancy. Kedua keluarga ini cukup dekat, bahkan anak-anak mereka bisa dikatakan usianya hampir sama, sehingga mereka bisa akrab satu sama lain. Siang harinya Anna dan Joy bermain di sekitar kompleks perumahan, ditemani kakaknya. Seketika rasa penasarannya muncul ketika mereka melihat sebuah mobil RV terparkir di sana. Dan beberapa kali juga mereka mencoba memanjat RV tersebut. Sesampainya di rumah, kedua keluarga masih asyik menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Anna dan Joy mulai merasa bosan. Mereka lalu meminta izin untuk sebentar pergi ke rumah Anna agar bisa mengambil mainan. Memang awalnya biasa saja, namun tanpa mereka sadari justru sebentar lagi hal itu akan menjadi bumerang bagi Dover. Karena Anna dan Joy lepas dari pengawasan kakaknya. Kepanikan melanda saat mereka mendapati Anna dan Joy tak kunjung kembali. Untuk itu, pencarian segera dilakukan dengan menyusuri tiap sudut perumahan. Namun hasilnya nihil. Anna! Joy! Hingga akhirnya anak sulung Dover teringat pada sesuatu. Ia khawatir adiknya kembali mendekati mobil RV misterius yang tadi terparkir di tepi jalan. Sayangnya, ketika mereka mencoba memeriksa, mobil itu sudah lenyap entah kemana. Penanganan kasus hilangnya Anna dan Joy kemudian jatuh ke tangan seorang detektif bernama Loki. Malam itu, timnya menemukan kendaraan RV yang sebelumnya sempat disebut-sebut. Anehnya, mobil tersebut hanya terparkir begitu saja di tepi hutan. Saat polisi bersiap untuk memeriksanya, pengemudi mobil mendadak panik dan berusaha melarikan diri. Mobil RV itu akhirnya berhasil dihentikan. Namun sebuah ranting besar menembus sampai ke kursi pengemudi, tapi tidak ada jasad di sana. Saat diperiksa lebih jauh, ternyata pria yang dicurigai justru bersembunyi di balik tirai bagian belakang mobil. Detektif Loki mencoba menginterogasinya di tempat, menanyai berkali-kali soal di mana Anna dan Joy berada. Sayangnya, pria itu sama sekali tidak memberikan jawaban. Karena itu, Loki memutuskan untuk segera mengerahkan tim khusus untuk menyisir hutan di sekitar lokasi. Sementara tersangka tersebut langsung dibawa ke kantor polisi. Diketahui kalau identitas pria itu bernama Alex. Meski telah diinterogasi selama hampir 10 jam penuh, Alex tetap bungkam. Tidak ada satupun kata yang keluar darinya yang bisa membantu polisi menemukan kedua anak yang hilang itu. Berhubung Alex ini tetap bungkam, tak kehabisan akal, kepolisian berusaha mencari petunjuk lewat mobil RV miliknya. Minimal di sana mereka bisa menemukan sidik jari, potongan rambut, atau bahkan serpihan kain yang mungkin milik Anna dan Joy. Namun setelah diperiksa secara teliti oleh tim forensik, tetap saja tidak ada satupun jejak yang bisa dijadikan bukti. Tidak putus asa, Loki kemudian mendatangi rumah tempat Alex tinggal bersama bibinya. Di halaman rumah tampak sebuah mobil tua berkarat. Sementara Bibi menjelaskan bahwa ia telah merawat Alex sejak usia 10 tahun. Loki pun masuk untuk memeriksa kamar Alex. Tetapi sekali lagi ia tidak menemukan sesuatu yang berarti. Dengan tidak adanya bukti di RV maupun di rumah Alex, makanya pilihan yang tersisa hanyalah melanjutkan pencarian di hutan yang berada dari lokasi awal ditemukannya mobil tersebut. Sudah 1 hari penuh berlalu, namun jejak Anna dan Joy belum juga ditemukan. Dalam upaya mencari arah baru, Loki mulai mewawancarai keluarga Dover dan Franklin, berharap ada petunjuk lain yang bisa membantu penyelidikan. Namun di tengah proses itu, emosi Dover meledak. Ia marah besar karena merasa polisi lamban dan tidak becus.
Sementara menurutnya Alex jelas-jelas adalah penculik anaknya. Loki pun menjelaskan bahwa perkara ini tidak sesederhana yang terlihat. Dari hasil pemeriksaan, Alex diketahui memiliki keterbelakangan mental dengan intelijensi setara anak berusia 10 tahun. Karena itulah, polisi tidak bisa begitu saja menggunakan kekerasan untuk memaksa Alex berbicara. I understand this is an incredibly hard time. Let me do my job. Dan apabila dalam 24 jam ke depan polisi tidak bisa menemukan bukti yang kuat, Alex harus dilepaskan secara hukum. Hal itu membuat Loki sebagai detektif yang selama ini dikenal selalu berhasil menuntaskan kasusnya merasa frustasi. Bahkan ia sampai memohon kepada atasannya agar Alex bisa ditahan lebih lama lagi. Di sisi lain, Loki tak tinggal diam. Ia tetap berusaha mencari petunjuk lain tentang keberadaan Anna dengan menelusuri orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus child grooming. Dalam pencariannya, Loki akhirnya sampai di rumah seorang mantan pendeta. Niatnya untuk menginterogasi, namun terhambat karena pendeta itu nampaknya tak sadarkan diri akibat mabuk. Namun justru di saat itulah Loki tidak sengaja menemukan sebuah ruangan tersembunyi di sana. Setelah sadar dan diinterogasi, sang pendeta mengungkapkan bahwa jasad yang disembunyikan di ruang bawah tanah adalah milik seorang pembunuh berantai yang dulu kerap mengincar anak-anak kecil. 5 tahun sebelumnya, pria itu datang kepadanya untuk melakukan penebusan dosa. Di samping Loki yang merasa kasus sebelumnya belum kelar, datang lagi kasus baru di hadapannya. Di sisi lain, Dover yang mendapatkan kabar kalau Alex akan segera dilepaskan karena tidak ada bukti yang kuat yang bisa menahannya lebih lama. Kabar ini membuat emosi Dover meledak. Bagaimana mungkin orang yang ia yakini sebagai penculik putrinya bisa begitu saja bebas? Sayangnya Loki sendiri tak bisa berbuat banyak. Menahan Alex tanpa dasar hukum hanya akan memperburuk keadaan. Meski ia tahu keputusan itu akan membuat Dover semakin tertekan. Yang membuat Dover semakin yakin adalah ketika Alex tiba-tiba mengatakan bahwa Anna dan Joy tidak menangis saat ia tinggalkan. Namun kata-kata Alex itu tidak didengarkan oleh orang lain, kecuali hanya mereka berdua. Maka dari itulah polisi kurang percaya atas pengakuan Dover tersebut. Are you sure he said that? Jesus Christ, you think I'm making this up? Arrest him! Tanpa menunggu lama, Loki kembali mencoba menginterogasi Alex. Namun sang bibi bersikeras bahwa keponakannya tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya. Anehnya, Alex juga menyampaikan hal yang sama. Ia bersumpah tidak berbicara sepatah kata pun kepada Dover saat berada di parkiran. Hal ini membuat Loki ragu, bingung mana yang bisa dipercaya. Meski begitu, ia merasa setidaknya sudah menjalankan tugasnya dan melaporkan hasil interogasi itu langsung kepada Dover lewat telepon. Sementara itu, kondisi sang istri terlihat semakin depresi, bahkan obat penenang pun sudah tidak lagi membantunya. Disinilah sang istri mulai menyalahkan Dover atas hilangnya anak mereka. You could protect us from everything. I don't know! Dover yang merasa tak bisa lagi mengandalkan polisi akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Sore harinya ia mendatangi rumah bibi Alex. Dari kejauhan ia mengawasi setiap gerak-gerik Alex. Di saat itulah terlihat sebuah momen aneh di mana Alex memperlakukan hewan peliharaannya memberi kesan bahwa ia menyimpan sisi kepribadian ganda. Untuk itu, Dover memutuskan menemui dan menodong Alex dengan senjatanya. Keesokan paginya adegan berpindah ke Dover yang membawa sahabatnya Franklin ke sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya. Rumah itu berada tidak jauh dari lingkungan tempat mereka tinggal. Di sana, Franklin terkejut ketika mengetahui kalau Dover ini telah menculik Alex dan menyekapnya di sana. Franklin merasa kalau tindakan Dover terlalu berlebihan karena menurutnya, meskipun Alex benar-benar bersalah, kasus ini haruslah ditangani oleh pihak yang berwajib dan diselesaikan dengan hukum. Sementara itu, Loki yang masih terus berusaha memecahkan kasus ini. Ia pun mendatangi rumah seorang korban yang pernah mengalami kasus penculikan anak dengan pola yang serupa.
26 tahun yang lalu, anak laki-lakinya yang bernama Barry hilang setelah diculik seseorang yang juga menggunakan mobil RV. Hingga saat ini, nasib Barry masih menjadi misteri karena jasad maupun keberadaannya tidak pernah ditemukan. It's just like Barry. They're just gone. Lanjut cerita, siang hari itu, Loki kembali mendatangi sang pendeta untuk menggali lebih jauh kesaksian tentang jasad yang ia sembunyikan di ruang bawah tanahnya. Menurut pengakuan pendeta tersebut, penculik itu dulunya sering menculik anak-anak, bahkan kadang ia lakukan di siang hari. Yang membuat Loki heran, meski terbukti sebagai penculik, orang itu ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Di tempat lain, Dover dan Franklin menghabiskan sepanjang hari untuk menginterogasi Alex di rumah tua. Mereka memukulinya berulang kali, berharap ia mau mengaku. Namun Alex tetap bungkam. Bahkan ketika Dover mengacungkan palu dan mengancam akan menghabisinya, Alex tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Berita hilangnya Anna dan Joy sudah menyebar luas ke seluruh penjuru kota. Malam itu, banyak warga yang berkumpul di rumah Franklin untuk memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Tak lama di tengah keramaian itu, Loki tiba-tiba melihat sosok pria asing yang gerak-geriknya mencurigakan. Namun, begitu menyadari kalau ia sedang diperhatikan, orang tersebut malah mencoba untuk kabur. Sontak, Loki pun langsung mengejarnya hingga masuk ke pekarangan rumah warga. Namun karena kondisi malam yang gelap, orang itu berhasil lolos setelah sempat melompati Loki, lalu menghilang tanpa jejak. Kejadian ini membuat Franklin mulai merasa ragu dengan apa yang mereka lakukan terhadap Alex. Ia khawatir kalau Alex bukanlah pelaku sebenarnya. Akan tetapi, Dover tetap yakin kalau Alex memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Sementara orang misterius tadi hanyalah gangguan untuk mengalihkan isu yang sedang berkembang. Di sisi lain, pagi harinya Loki baru mendapat kabar mengejutkan kalau Alex ternyata menghilang. Awalnya Loki mengira kalau pihak di kantornya sudah mengutus penjaga untuk mengawasi Alex. Akan tetapi, fakta di lapangan tak ada seorang pun yang menjaga Alex. Dan hal tersebut membuat penyelidikannya menjadi begitu kacau. Sementara itu, Nancy akhirnya mengetahui rahasia besar tentang penyekapan Alex. Awalnya ia curiga karena suaminya sering menghilang dari siang hingga malam hari. Namun alih-alih marah, Nancy justru meminta kesempatan untuk berbicara langsung dengan pria yang mereka yakini menculik anaknya. Dan begitu Nancy tiba di rumah tua itu, ia melihat kondisi Alex yang sudah babak belur. Nancy yang percaya Alex masih punya sisi baik. Diam-diam, ia berusaha melepas ikatan Alex. Berharap bisa membuatnya membuka mulut tentang keberadaan putri mereka. Sayangnya, langkah gegabah itu hampir saja membawa masalah besar. Dari kejadian itu, Dover menyadari satu hal, memukul Alex tidak akan pernah membuatnya bicara. Malam itu saat terjaga, ia mencari cara lain. Hingga akhirnya ia menyiapkan ruangan khusus untuk menyekap Alex. Sebuah tempat sempit tanpa cahaya, dengan keran air panas yang ada di atasnya. Setiap kali Alex menolak menjawab pertanyaan, Dover mengancam akan menyiramnya dengan air mendidih. Metode ini memang tak manusiawi. Tapi Dover rela melakukan apa saja demi bisa menemukan anaknya. Di saat Franklin dan istrinya sedang pergi, pria misterius yang sempat terlihat malam sebelumnya berhasil menyusup ke rumah mereka. Kebetulan putri sulung Franklin sedang sendirian saat itu. Namun ketika Franklin pulang, orang itu ternyata sudah berhasil melarikan diri. Dan tak berhenti sampai di situ. Pria tersebut juga menyusup ke rumah Dover. Ia sempat masuk ke kamar Anna, tapi keberadaannya segera disadari oleh istri Dover. Karena panik, ia mengira yang masuk adalah anaknya sendiri dan segera memanggil polisi. Namun sayangnya orang misterius itu kembali berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak.
Tak lama kemudian karena depresi, Loki menganggap kalau istri Duffer hanya berhalusinasi. Untuk itu, ia pun diajak ke ruang bawah tanah untuk memastikan apakah Anna mungkin disembunyikan di sana. Di saat yang sama, justru di momen itulah Loki menemukan beberapa alat yang digunakan Duffer. Seolah Duffer ini sedang menutup-nutupi sesuatu. Kecurigaan itu makin kuat setelah istrinya bercerita bahwa Duffer sering pulang larut malam dengan alasan mencari anak mereka bersama polisi. He stays out this late, which you should be doing right now. Keesokan harinya, diam-diam Loki memilih mengikuti Duffer. Tapi Duffer ternyata menyadari gerak-gerik itu sejak awal. Untuk itu, ia pun sengaja berhenti di sebuah toko minuman untuk menguji niat Loki. Sekaligus mencari tahu apa sebenarnya tujuan sang detektif terus mengikutinya. Di sisi lain, Loki yang penasaran dengan yang dilakukan Duffer akhirnya berdebat hebat. Sementara Duffer sendiri juga sudah merasa marah karena kerja polisi hanya membuang waktu untuk mengikutinya. Padahal fokus utama mereka yang kita tahu adalah mereka harus menemukan putri Duffer secepatnya. Not you, but me, to have a good night's rest. Daughter, mother. Karena sudah begitu tertekan, Duffer akhirnya pulang ke rumah dengan kondisi mabuk berat. Bahkan ia terlihat berhalusinasi seolah putrinya terus meminta pertolongan. Dan saat terbangun, ia langsung kembali menginterogasi Alex. Di mana halusinasi yang dirasakan tadi membuatnya semakin yakin untuk tidak lagi menunjukkan belas kasihan pada orang yang dianggap menyembunyikan kebenaran. Setelah didesak, Alex pun tiba-tiba mengucapkan sesuatu. Ia mengaku kalau dirinya sebenarnya bukanlah Alex. Ucapan itu membuat Duffer semakin bingung, seakan ia telah dipermainkan. Sementara itu, Loki mendatangi lokasi Duffer berada dan berusaha masuk ke rumah itu. Duffer pun panik bukan main karena jika ketahuan ia bisa langsung ditangkap oleh polisi. Agar tidak dicurigai, Duffer berdalih sering datang ke tempat itu hanya untuk mabuk-mabukan. Namun Loki tidak mudah percaya begitu saja. Makanya ia pun mulai memeriksa setiap ruangan dan hampir saja menemukan tempat Alex disekap. Beruntung bagi Duffer, saat itu Loki mendapat panggilan telepon dari pemilik toko pakaian anak kemarin, di mana ia melaporkan bahwa pria mencurigakan yang sering membeli baju anak baru saja datang lagi. Melalui nomor kendaraan, Loki akhirnya berhasil melacak dan menemukan rumah pria asing tersebut. I've never seen you before. Loki mulai memeriksa setiap sudut rumah itu. Di dapur, ia menemukan potongan daging babi dengan helaian rambut pirang menempel di kepalanya. Lanjut ke ruangan lain, ia mendapati beberapa kotak hitam yang terkunci. Karena tidak bisa membuka kotak itu, Loki memutuskan menahan pemilik rumah di mobil, lalu kembali dengan linggis untuk memecah gembok tersebut. Dan saat terbuka, ternyata isi kotak itu. Loki melihat ada pakaian anak-anak yang berlumuran darah, seekor ular yang masih hidup, serta tumpukan gambar labirin yang aneh. Cerita lalu bergeser ke Franklin dan Duffer yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengidentifikasi pakaian anak-anak yang ditemukan di dalam kotak misterius tadi. Menurut pengakuan pelaku, semua korban yang pernah ia culik sudah dibunuh, hanya saja lokasi jasad mereka belum pernah ditemukan. Franklin dan istrinya Nancy langsung terpukul ketika melihat salah satu pakaian Joy pertanda putri mereka telah tiada. Setelah itu, giliran Duffer yang diminta memeriksa tumpukan foto pakaian korban. Dari puluhan gambar, akhirnya ia mengenali salah satunya yang juga milik Anna. Itu berarti nasib putrinya pun sama tragisnya. Untuk itu Duffer memilih menyimpan kabar buruk itu dari istrinya. Ia berharap bisa menemukan jasad Anna lebih dulu agar sang istri tidak langsung histeris. Makanya ia meminta anak sulungnya menjaga agar ibunya menjauh dari televisi dan surat kabar, yang dipastikan akan memberitakan hal itu keesokan harinya. Pada saat yang sama, pelaku yang diketahui bernama Bob Tyler tengah duduk di ruang interogasi. Polisi memberinya kesempatan untuk menggambar peta lokasi jasad para korbannya. Namun alih-alih memberikan petunjuk yang jelas,
Tyler justru menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggambar pola labirin di kertas. Melihat hal itu, Loki yang sudah tertekan dengan perkembangan kasus ini, ia pun memutuskan menginterogasi Tyler secara langsung. Tak sadar emosinya meledak, dan dari situ jugalah sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Dover masih sangat yakin kalau Alex adalah kunci untuk menemukan putrinya. Karena itu, ia terus menahannya di rumah persembunyian. Suatu ketika, Alex tiba-tiba berucap bahwa anak-anak itu terjebak dalam sebuah labirin. Tapi sayangnya ia tidak pernah menjelaskan apa dan di mana labirin itu berada. Untuk mencari tahu jawabannya, Dover memutuskan mendatangi kembali rumah bibi Alex dengan dalih meminta maaf atas sikap kasarnya belakangan ini demi sebuah informasi. Nah, barulah akhirnya Dover mengetahui kalau ternyata sejak kecil Alex pernah mengalami trauma akibat dipatok ular peliharaan pamannya. Meski informasi itu menarik, tetap saja tidak memberi penjelasan tentang maksud labirin yang ia sebutkan. Tak lama di tengah perbincangan itu, Dover melihat berita kalau Tyler dilaporkan sudah meninggal. Loki tidak hanya dihantui rasa bersalah atas kematian Tyler, tetapi juga masih memikirkan maksud dari labirin yang digambar pria itu sebelum tewas. Tekanan dari orang-orang yang juga memintanya menyerah membuat Loki semakin stres. Sampai akhirnya ia sadar ketika ia menatap gambar itu lagi di meja kerjanya. Pola labirin yang digambar Tyler sangat mirip dengan liontin yang ditemukan pada jasad di ruang rahasia milik pendeta. Sementara itu penyelidikan lain mengungkapkan fakta kalau ternyata darah yang menodai pakaian milik Anna dan Joy ternyata bukan darah manusia, melainkan darah babi. Bahkan di rumah Tyler tidak ditemukan satupun jasad anak yang katanya ia bunuh, yang ada hanya patung-patung anak kecil. Jadi jawaban atas teka-teki ini adalah fakta tentang sosok Tyler ini menjelaskan. Dulu saat kecil ia pernah menjadi korban penculikan. Selama 3 minggu ia disekap dan disuntikkan obat khusus yang membuatnya tidak bisa mengingat wajah penculiknya. Trauma masa lalu itulah yang kemungkinan membuatnya mengalami gangguan psikologis. Tyler merasa seakan-akan ia ikut bersalah dalam kasus-kasus penculikan anak, sehingga ia berusaha menampilkan dirinya seolah pelaku yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan kebiasaannya membaca buku tentang kasus penculikan. Namun yang paling mencurigakan adalah pakaian anak-anak yang ditemukan dalam kotak hitam kemarin. Semua pakaian itu ternyata masih baru ia beli dari toko, kecuali milik Anna dan Joy yang benar-benar asli. Pertanyaannya, mengapa Tyler repot-repot membuat bukti palsu, tapi justru pakaian milik Anna dan Joy tidak? Dari pertanyaan itulah Loki akhirnya teringat laporan istri Dover yang sempat melihat ada orang asing menyelinap masuk ke rumahnya. Saat menelusuri jejak pelarian Tyler, Loki menemukan kaos kaki milik Anna. Dari situ ia menyimpulkan bahwa Tyler sebenarnya hanya masuk ke rumah Dover dan Franklin untuk mengambil pakaian. Di sisi lain kabarnya Joy sudah ditemukan tergeletak di tepi jalan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tanpa menunda waktu, Dover bersama istrinya segera menjenguknya. Joy kemudian menceritakan pengalamannya. Saat diculik, ia dibius dan dipaksa menyelesaikan puzzle berbentuk labirin. Si penculik berjanji siapa yang berhasil menyelesaikannya lebih dulu akan dibebaskan. Mereka sempat mencoba melarikan diri ketika penculik lengah. Tetapi hanya Joy yang berhasil lolos, sedangkan Anna tertangkap kembali. Hal paling mengejutkan, Joy mengaku sempat mendengar suara Dover ketika dirinya disekap. Dari situlah Dover mulai menyadari siapa dalang sebenarnya di balik penculikan ini. Loki mulai curiga kalau Dover sebenarnya dalang dari semua penculikan ini. Ia pun menduga Dover kembali bersembunyi di rumah rahasianya. Hey, where you going? Keller? Namun saat tiba di sana, yang ia temukan justru Alex yang berteriak minta tolong. Sementara Dover sendiri ternyata sedang berada di rumah bibinya Alex. Ternyata bibi Alex lah otak dari semua penculikan selama ini. Dover sempat berniat melawan, tapi ia sudah lebih dulu ditodong senjata. Anna memang masih disembunyikan entah di ruangan mana, dan Dover hanya ingin bisa bertemu putrinya. Bibi Alex akhirnya menyetujui keinginannya, tapi dengan syarat Dover harus mengikuti semua perintahnya.
mulai dari diborgol hingga dipaksa meminum obat khusus. Believe me when I tell you I won't. Akhirnya semua kebenaran terkuak. Ternyata Bibi Alex bersama suaminya dulu kerap menculik anak-anak sebagai bentuk protes kepada Tuhan karena telah mengambil nyawa anak mereka. Alex sendiri sebenarnya adalah korban pertama, begitu pula Tyler. Gangguan yang dialami Tyler kemungkinan besar berakar dari trauma masa kecilnya saat diculik oleh mereka. Satu hal yang mengejutkan lagi, mobil tua berkarat yang selama ini hanya dianggap rongsokan, ternyata memiliki ruang rahasia di bawahnya. Tidak ada yang menyangka karena mobil itu terlihat mustahil untuk digunakan lagi. Di sana Dover terus-menerus memanggil nama putrinya melalui celah sempit, tapi tak ada jawaban. Rupanya sejak awal ia dijebak oleh Bibi Alex dengan janji palsu akan dipertemukan dengan Anna. Dalam keputusasaan itu, Dover masih sempat mengambil sebuah senter kecil. Dari sinar redupnya, ia menemukan peluit merah milik Anna, tanda bahwa putrinya pernah ditahan di tempat itu. Untuk itu, Dover hanya bisa berharap Anna selamat dan tidak bernasib sama seperti dirinya. Malam itu atasannya menyuruh Loki untuk mendatangi rumah Bibi Alex sekaligus melaporkan perkembangan penyelidikannya. Namun kedatangannya justru disalahartikan. Sang bibi mengira Loki sudah tahu semuanya dan datang untuk menangkapnya. Karena panik, ia pun langsung menyuntikkan cairan berbahaya ke tubuh Anna. Karena tidak mendapat respon, Loki akhirnya memutuskan masuk ke dalam rumah. Saat menyusuri ruangan, sebuah foto di kamar Alex membuatnya sadar kalau dalam foto itu tampak suami sang bibi mengenakan kalung yang persis sama dengan yang ditemukan pada jasad di rumah sang pendeta. Ternyata kasus ini berhubungan satu sama lain, dan dalangnya adalah si bibi dan suaminya. Namun sayangnya ia terlambat karena Anna sudah keburu disuntik cairan beracun oleh si bibi dan yang terjadi. Show me your hands right now. Do not move and show me your hands. Right now! Right now! Dalam baku tembak yang terjadi, sebuah peluru sempat menggores kening Loki, membuat darah terus mengalir dan pandangannya kabur. Meski terluka, ia tetap menggendong Anna yang kritis dan segera membawanya ke rumah sakit. Situasi makin mencekam ketika cairan beracun mulai bereaksi, membuat mulut Anna berbusa dan nyawanya bisa hilang jika terlambat menolongnya. Beberapa hari kemudian, koran menerbitkan berita tentang informasi yang menuliskan kalau nama asli dari Alex adalah Barry, yaitu korban yang diketahui pernah diculik 26 tahun silam. Kemudian di halaman yang sama juga tertulis kalau berita akan hilangnya Dover hingga saat ini juga belum ditemukan keberadaannya. Tak lama kemudian, Anna menghampiri Loki untuk berterima kasih karena sudah menolongnya. Dan juga istri Dover yang memberitahu kalau suaminya hingga detik ini tidak pernah mengabarinya. Namun ada satu hal yang Loki sampaikan, kalau apa yang dilakukan Dover kemarin adalah bukti cintanya kepada keluarganya. Dan ia sudah berusaha menjadi ayah yang baik. Meskipun cara yang ia lakukan kepada Alex agak tidak manusiawi, namun disitulah juga ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan putrinya. He's a good man. 2 hari setelah kejadian, tim forensik masih sibuk menggali pekarangan rumah Bibi Alex. Sayangnya hingga malam tiba mereka belum menemukan jasad para korban, sehingga penggalian terpaksa dihentikan. Sementara Loki memilih tetap tinggal di lokasi sekedar untuk merenungi kasus ini. Namun tiba-tiba telinganya menangkap suara samar peluit yang datang dari arah bawah mobil tua di halaman. Dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.